Baiklah, saya akan membahas materi tentang yang pertama, tujuan proses produksi, yang kedua, jenis proses produksi, yang ketiga, teknologi proses, yang keempat, etika dan proses ramah lingkungan, yang kelima, metode analisis proses produksi. Nah, yang pertama, tujuan proses produksi. Proses produksi ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Tujuan utama dari proses produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar dengan efisien. Beberapa tujuan kunci dari proses produksi antara lain yaitu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Proses produksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Proses produksi harus dioptimalkan untuk mengurangi waktu, tenaga, dan bahan yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisien produksi. Selanjutnya, meminimalkan biaya produksi. Salah satu tujuan paling penting dari proses produksi yaitu meminimalkan biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead lainnya. Selanjutnya, memenuhi permintaan pasar. Proses produksi harus mampu memproduksi produk dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang ada. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk. Proses produksi harus fleksibel sehingga dapat mendukung inovasi pengembangan produk baru. Nah, yang kedua, jenis proses produksi. Ada beberapa jenis proses produksi yang umum digunakan dalam industri. Beberapa di antaranya adalah proses produksi diskret atau proses produksi diskret menghasilkan produk individu yang dapat dibedakan satu sama lain. Setiap produk dalam proses ini memiliki identitas yang unik. Contoh dari proses produksi diskret adalah manufaktur mobil, perakitan komputer, dan produksi pakaian. Nah, selanjutnya proses produksi kontinu, yaitu proses produksi kontinu ini adalah proses yang berjalan tanpa henti dan menghasilkan produk yang dalam jumlah yang sangat besar secara terus-menerus. Contohnya dari proses produksi kontinu ini yaitu termasuk produksi minyak, petrokimia, dan produksi kertas. Selanjutnya proses produksi batch, yaitu proses produksi batch ini yaitu adalah kombinasi antara produksi diskret dan produksi kontinu. Produk dihasilkan dalam jumlah tertentu dalam satu periode waktu tertentu. Contoh dari proses produksi ini yaitu termasuk produksi makanan dan minuman, produksi obat-obatan, dan produksi kosmetik. Yang ketiga, teknologi proses. Teknologi proses ini melibatkan penggunaan alat, mesin, dan metode untuk melaksanakan proses produksi. Ada beberapa contoh teknologi proses yang umum digunakan termasuk otomasi dan robotika, yaitu penggunaan otomatisasi dan robotika dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Robot dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang berulang dengan cepat dan presisi. Selanjutnya, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola dan mengendalikan proses produksi. Hal ini dapat meliputi sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP, manufaktur berbasis komputer yaitu CAM, dan sistem pengendalian kualitas. Selanjutnya, pemodelan dan simulasi digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses produksi sebelum implementasi fisik. Dengan menggunakan perangkat lunak simulasi, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah potensial, menguji skenario alternatif,
dan merancang proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya, manufaktur digital dan industri 4.0. Konsep manufaktur digital dan industri 4.0 melibatkan integrasi teknologi informasi, sensor, dan komunikasi untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas dan terhubung. Contohnya, teknologi yang terkait termasuk Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan sistem cyber fisik. Selanjutnya yang keempat, etika dan proses ramah lingkungan. Etika dan proses ramah lingkungan adalah prinsip dan praktik yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam yang saat melakukan kegiatan manusia. Beberapa aspek penting dalam etika dan proses ramah lingkungan ini meliputi yang pertama, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, menerapkan kebijakan dan praktik yang memastikan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dalam jangka panjang. Pengurangan limbah dan emisi, mengurangi produksi limbah dan emisi berbahaya melalui penggunaan teknologi dan metode produksi yang lebih bersih dan efisien. Maka dapat melibatkan penggunaan energi terbarukan, daur ulang bahan, dan pengolahan limbah sebelum dibuang. Selanjutnya, kepedulian terhadap keanekaragaman hayati, yaitu memperhatikan dan melindungi keanekaragaman hayati melalui konservasi habitat, pemeliharaan ekosistem, dan penggunaan bahan-bahan alami secara bertanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab sosial, mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk memberdayakan masyarakat lokal dan mendukung inisiatif sosial yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Yang kelima, metode analisis proses produksi. Metode analisis proses produksi ini yaitu adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan memahami seluruh siklus hidup suatu produk, mulai dari pemasok bahan baku hingga pemrosesan, distribusi, penggunaan, dan pembuangan akhir. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis proses produksi meliputi analisis siklus hidup produk atau Life Cycle Assessment atau LCA. LCA ini mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak lingkungan potensial dari suatu produk atau layanan dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Ini mencakup tahap produksi, penggunaan, dan pembuangan, serta memperhitungkan penggunaan sumber daya, emisi, dan dampak ekologi. Selanjutnya, analisis material flow. Metode ini mempelajari aliran material dalam suatu produksi, termasuk masukan bahan baku, proses produksi, dan output limbah atau produk jadi. Hal ini membantu mengidentifikasi peluang penghematan, efisien, dan pengurangan limbah. Selanjutnya, analisis energi, yaitu metode ini fokus pada pengukuran dan evaluasi penggunaan energi dalam produksi dengan menganalisis pada konsumsi energi, efisiensi, dan potensi penggunaan energi terbarukan. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Analisis biaya lingkungan. Pendekatan ini melibatkan penilaian ekonomi terhadap dampak lingkungan suatu proses produksi, termasuk biaya yang terkait dengan polusi, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Dengan menginternalisasi biaya lingkungan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi insentif untuk mengadopsi metode produksi yang lebih ramah lingkungan.
Metode analisis proses produksi yang ini membantu perusahaan dan organisasi untuk memahami dampak lingkungan dari kegiatan produksi mereka, serta mengidentifikasi di area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Nah, dalam keseluruhan, proses produksi bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya produksi, memenuhi permintaan pasar, dan mendukung inovasi produk. Jenis proses produksi dapat bervariasi, tergantung pada karakteristik produk yang dihasilkan. Sementara teknologi proses terus berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya harap dari hasil presentasi yang saya ini dapat memperluas wawasan kalian tentang manajemen produksi. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.